Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Halo semuanya, selamat datang di kanal YouTube aku, Fafa Aziza. First of all, let me introduce myself. Perkenalkan, namaku Fatima Aziza Amin, biasa dipanggil Fafa. Aku mahasiswa baru Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan 2021 Armada Pandita. Sekarang aku sedang menjalankan rangkaian PBAK Universitas yang dilaksanakan secara daring. Second, I wanna say thank you so much, kamsahamnida. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mau ngeklik video ini untuk menonton. Aku berharap kalian suka video ini dan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, next. Oke, seperti yang kita tahu, keadaan Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja, terutama pada masalah pandemi COVID-19. Sudah hampir 2 tahun, coronavirus disease atau COVID-19 ini muncul dan menyebar ke seluruh dunia. Saat ini pemerintah, Satgas COVID-19 dan tentunya para tenaga kesehatan selaku garda terdepan pada masalah ini sedang mati-matian mengerahkan seluruh tenaganya untuk menangani pandemi COVID-19. Beberapa kebijakan juga diterbitkan seperti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dan juga kebijakan wajib vaksinasi COVID bagi seluruh warga negara Indonesia. Nah, maka dari itu pada video kali ini aku mau sedikit sharing ke kalian semua. Kira-kira apa aja sih hal-hal yang bisa kita lakukan di situasi sekarang ini? Alih-alih menjaga diri kita sendiri, mencegah diri kita dari terjangkitnya virus ini, virus COVID-19, juga membantu pemerintah beserta tenaga kesehatan dalam menangani pandemi ini. Kira-kira apa aja ya? Ada 2 hal yang bisa kita lakukan, yakni menerapkan 5M dan melakukan vaksinasi COVID-19. Tapi, apa ya 5M itu? Dan apa sih pentingnya vaksinasi COVID-19? Pada video kali ini aku akan jelaskan ke kalian semua. Poin yang pertama, aku akan jelasin 5M. 5M adalah langkah yang dilakukan untuk pencegahan dari penularan virus COVID-19. 5M terdiri dari yang pertama, menggunakan masker, yang kedua, mencuci tangan secara berkala, yang ketiga, mengurangi mobilitas, yang keempat, menghindari kerumunan, dan yang terakhir, menjaga jarak. Yang pertama, menggunakan masker. Menggunakan masker. Pasti kalian semua udah terbiasa dong dengan kewajiban ini. Kita diwajibkan untuk menggunakan masker ketika berkegiatan di luar rumah. Tapi bukan sembarang masker ya. Bukan masker seperti ini. Apalagi seperti ini. No, wait. Ada beberapa jenis masker yang disarankan untuk digunakan, seperti masker kain, masker medis, dan masker N95. Kedua, mencuci tangan secara berkala. Kita dianjurkan untuk selalu mencuci tangan secara berkala menggunakan sabun dan di bawah air yang mengalir. Atau paling tidak kita sedia nih hand sanitizer kemana-mana kalau kita lagi berkegiatan di luar rumah. Karena kita nggak tahu nih ada virus apa dan bakteri apa di benda yang kita pegang atau nggak sengaja kita pegang bahkan. Jadi kita nggak tahu ada apa aja nih yang ada di tangan kita. So, be aware to this. Yang ketiga, mengurangi mobilitas. Kita dianjurkan untuk mengurangi mobilitas dengan berkegiatan di rumah aja.
Sekarang nih kan sekolah mulai dari SD sampai perkuliahan semuanya udah daring. Terus bekerja juga bisa lewat sistem work from home atau WFH. Dan walaupun di rumah aja, kita harus memperhatikan imunitas tubuh kita dengan cara selalu makan yang teratur, 4 sehat 5 sempurna ya. Terus minum air putih yang cukup, minum vitamin, berjemur. Berjemur di bawah sinar matahari dari pukul 9 sampai pukul 10 pagi. Terus berolahraga jangan lupa. Eat healthy. Next yang keempat, menghindari kerumunan. Nah, bagi yang terpaksa untuk berkegiatan di luar rumah, ya diusahakan untuk menghindari kerumunan ya, terutama yang pada bawel-bawel nongki-nongki itu ditahan dulu. Yuk kita bareng-bareng untuk menaati peraturan pemerintah. Ini cocok dengan PPKM dan juga melaksanakan 5M ini. Jadi yuk kita tahan dulu untuk nongki-nongkinya. Kita nongki-nongki via Zoom meeting atau gimana biar pandemi ini cepat tuntas. Oke? Dan yang terakhir dari 5M yakni menjaga jarak sepanjang atau sekitar 1 meter ya, untuk menghindari ya kita harus jaga jarak dulu. Kita nggak tahu nih, mungkin kita yang bawa virusnya atau orang lain, jadi ya udahlah kita harus jaga jarak dulu kalau memang terpaksa berkegiatan di luar rumah. Oke? Next, selanjutnya, selain kita bisa menerapkan 5M yang sudah aku jelasin tadi, kita juga bisa melakukan vaksinasi COVID-19. Nah, tapi pasti kalian semua pada bertanya-tanya, apa sih pentingnya vaksinasi COVID-19 ini dan kenapa kita diwajibkan? Oke, aku akan bahas setelah ini. Sebelum aku akan menjawab pertanyaan apa sih pentingnya vaksinasi COVID-19 dan kenapa kita wajib melakukan vaksin, aku akan menjelaskan tentang vaksinasi itu sendiri. Jadi, vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang dapat mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus yang menyebabkan infeksi itu sendiri. Dari sini, kita bisa mengetahui jawaban apa sih pentingnya kita melakukan vaksin? Ya, untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian di Indonesia akibat COVID. Kok bisa? Karena ketika kita sudah divaksin COVID-19, otomatis tubuh kita membentuk imunitas atau kekebalan tubuh. Jadi ketika nanti kita terjangkit, naudzubillah, kita terjangkit COVID, tubuh kita udah kenal nih sama virus ini sehingga tidak menyebabkan gejala yang berat dan sampai komplikasi gitu. Lalu, kenapa sih kita wajib untuk vaksin COVID-19? Hal ini bertujuan agar terbentuk herd immunity atau kekebalan kelompok di Indonesia. Hal ini sangat penting karena ada beberapa orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin dengan alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk mendapatkan vaksin diantaranya adalah anak-anak, lalu remaja di bawah umur 18 tahun, dan beberapa orang dengan riwayat penyakit seperti diabetes dan hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, kalian tidak hanya menjaga diri kalian sendiri dari terjangkitnya virus COVID-19, melainkan juga menjaga orang-orang di sekitar kalian yang belum memiliki kekebalan tubuh terhadap virus COVID-19 ini. Gitu. Terus, di mana kita bisa dapat vaksin COVID-19?
Nah, ada 4 tempat yang menjadi tempat pelayanan vaksinasi COVID-19. Yang pertama ada puskesmas atau puskesmas pembantu. Yang kedua bisa di rumah sakit atau klinik pemerintahan, baik negeri maupun swasta. Dan yang keempat ada KKP atau unit pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan. Itu. So, buat kalian yang belum vaksin, segera vaksin ya. Oke? The way aku udah vaksin loh. September besok aku vaksin yang kedua, doain ya. Nah, itu tadi yang bisa aku share tentang 2 hal yang bisa kita lakukan di situasi pandemi ini, yaitu 5M dan vaksin COVID-19. Semoga kalian dapat lebih paham ya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa aku share di video kali ini. Dan buat kalian yang mau menambahkan atau mungkin mau berdiskusi, aku tunggu di kolom chat di bawah ini ya. Juga buat kalian yang suka sama video ini, untuk klik tombol like di bawah dan subscribe channel YouTube ini untuk mendukung aku bikin konten-konten menarik lainnya. I think it's enough here. So, see you on the next video.